Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Selvionita, dan teman-teman saya nanti akan menjelaskan tentang penggunaan SPSS. Nah, ini ada contoh data dari Excel yang kita pindah ke SPSS itu sendiri. Oke, nah ini datanya masih berbentuk desimal, jadi kita ke variable view, kita ganti namanya sesuai dengan variabelnya, seperti X1, X2, dan seterusnya. Nah, jika sudah, kita ke desimal, kita ganti semuanya menjadi angka 0 agar nanti tidak ada lagi data yang berbentuk desimal. Oke, langkah yang pertama adalah uji validitas, yang mana uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya sebuah kuesioner. Nah, caranya yaitu kita ke analis, kemudian ke korelat, dan pencet itu tadi, terus kita masukin data X1 sampai total, dan juga kita pencet OK. Nah, ini muncul datanya correlation. Nah, terus kita lakukan secara berulang sampai ke data yang Y. Nah, ini terakhir data yang Y sampai total kita hitung. Nah, kemudian ini ada tabel uji validitas. Ini adalah total keseluruhan data yang ada. Cara kita mencari R hitungnya yaitu kita lihat di total setiap data. Ini ada total Y yang di percent correlation itu. Nah, ini selanjutnya ada uji reliabilitas, yaitu pengujian yang menunjukkan apakah suatu instrumen yang dipergunakan untuk memperoleh informasi dapat dipercaya untuk mengungkap informasi di lapangan. Caranya yaitu ke analis, kemudian ke scale, terus ke reliabilitas. Nah, ini kita masukkan keseluruhan data tanpa totalnya. Jadi dari X1 sampai Y itu dimasukkan. Nah, ini total Y13, kemudian kita pencet statistik, kemudian kita conteng di bagian scale-nya itu, dan kita pencet OK. Nah, ini udah dapat reliability statistik tuh yang dibuat. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya adalah uji normalitas, yaitu uji persyarat dari analisis regresi linear berganda. Caranya yaitu kita ke analis, kemudian ke regression, lalu kita masukkan total Y ke dependent, dan juga total yang lain itu ke independen. Nah, kalau sudah, kita ke pencet save, kemudian kita checklist di bagian understand itu yang paling atas, terus kita continue dan kita pencet OK.
Lalu kita ke data yang tadi, kemudian kita pencet itu, terus ke legacy dialogs, kemudian ke sampel 1. Terus kita masukkan yang paling bawah itu ada, terus kita pencet OK. Nah, ini dia adalah one sample Kolmogorov. Ini adalah hasil dari uji normalitas. Kemudian uji heterokedasitas, yaitu bisa dibaca sendiri di situ penjelasannya. Kemudian caranya kita pencet transform, kemudian yang paling atas, terus kita tulis ABS res, kemudian di satunya juga ABS res 1. Nah, terus kita pencet Alt dan kita cari ABS, terus OK. Ya, nah fungsi itu tadi adalah memunculkan 2 data baru. Nah, mana tadi? Nah, ini di kolom res dan ABS res. Terus langkah selanjutnya yaitu kita ke data yang tadi lagi, kemudian kita ke analis, lalu ke regresi, terus ke linear. Nah, kita ganti di dependennya itu menjadi data yang paling bawah tadi, yaitu ABS res. Kemudian yang independennya tetap ya. Kemudian kita pencet start, lalu kita pencet OK. Nah, ini sudah ada hasil-hasilnya. Kemudian yang di ANOVA ini guys. Nah, selanjutnya adalah uji multikolinearitas, yaitu bisa dibaca sendiri, di situ ada penjelasannya. Kemudian kita langsung ke caranya aja guys. Nah, caranya yaitu kita balik lagi ke data yang awal tadi, kemudian kita pencet regression, kemudian linear, kita pencet di statistik, kemudian kita centang yang di paling bawah itu, kemudian continue dan klik OK. Nah, ini kita sudah dapat hasil dari uji multikolinearitas. Nah, di bagian koefisiennya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah datanya. Kemudian selanjutnya di sini ada analisis regresi berganda. Caranya itu kita ke SPSS-nya dulu, terus kita pilih menu Analyze, terus Regression, Linear, terus kita masukkan di dependennya tuh yang total Y, terus di independennya tuh dari X1, X2, X3, dan X4 dan seterusnya. Terus kita pilih OK. Nah, ini hasilnya ada di koefisien di yang bagian B itu. Nah, di sini kan
sudah dapat hasilnya sama kayak di SPSS tadi. Berdasarkan tabel regresi linear berganda, maka didapatkan model regresi linear berganda adalah Y sama dengan min 0,893 ditambah 0,149x1 tambah 0,323x2 tambah 0,333x3 tambah 0,357x4 tambah E nilai kontan sama dengan min 0,893. Artinya jika bauran pemasaran bernilai 0 maka volume penjualan akan menurun. Selanjutnya di sini ada uji F. Uji F bertujuan untuk mengetahui bauran promosi yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi berpengaruh terhadap peningkatan volume penjualan tortilla pada Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Polewali Mandar secara simultan atau bersama-sama. Nah, bagaimana kita mencarinya? Itu ada di SPSS bagian ANOPA. Itu ada paling ujung di SIG. Nah, berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa bauran promosi yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan volume penjualan tortilla pada Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Polewali Mandar. Selanjutnya ada uji T. Uji T bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel X, produk, harga, distribusi, dan promosi terhadap volume penjualan. Nah, bagaimana kita mencarinya itu ada di SPSS bagian koefisien, itu ada di paling ujung sama bagian SIG juga. Berdasarkan dari tabel di atas menunjukkan bahwa variabel X1 produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume penjualan. Yang kedua, variabel X2 harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume penjualan. Variabel X3 saluran distribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume penjualan. Variabel X4 promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume penjualan. Selanjutnya akan saya jelaskan, saya atas nama Feni Anjani dari kelompok 3 yaitu uji koefisien determinasi. Nah, kita buka di model summary ya guys. Terus itu yang di kuning-kuningnya itu ada hasilnya. Lalu kesimpulan. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Yang pertama, bauran pemasaran yaitu produk, harga, saluran distribusi, dan promosi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan volume penjualan tortilla oleh Pusat Pelatih Pertanian Pedesaan Swadaya di Polewali Mandar. Yang kedua, dari keempat variabel bauran pemasaran yang memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap peningkatan volume penjualan tortilla di Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya di Polewali Mandar adalah variabel promosi. Dilihat dari nilai koefisien regresi linear yang paling tinggi yaitu B4 sama dengan 0,357. Hal ini menunjukkan bahwa variabel promosi memberikan dampak yang besar terhadap volume penjualan. Semakin besar biaya promosi yang dikeluarkan oleh tortilla di Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya di Polewali Mandar, maka dapat meningkatkan volume penjualan. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.